Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rizky. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang akad tabungan wadiah pada akta yang sudah saya buat. Nah, saya akan menjelaskan juga secara komprehensif mengenai akta dari akad tabungan wadiah ini yang merupakan salah satu bentuk akta atau dari transaksi keuangan Islam kayak gitu. Nah, dalam praktik perbankan syariah dengan mempertimbangkan konsep tabungan wadiah, terus khususnya pada hukumnya dan pasal-pasalnya yang terdapat dalam akta ini. Nah, pertama-tama perlu kita pahami terlebih dahulu yang dimaksud dengan tabungan wadiah itu apa. Nah, tabungan wadiah dalam produk simpanan pada bank syariah yang menggunakan akad wadiah yaitu akad titipan dari nasabah kepada pihak bank. Nah, dalam akad ini nasabah berkedudukan sebagai muadi atau penitip, sedangkan bank berkedudukan sebagai mustaudi atau yang dititipkan. Dalam praktik perbankan syariah modern, termasuk yang saya cerminkan atau yang saya tuliskan dalam akta ini, akad yang digunakan adalah wadiah yatomanah. Artinya, dana yang dititipkan itu boleh dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan usaha. Nah, tetapi bank bertanggung jawab penuh atas dana tersebut dan wajib dikembalikan secara utuh kapanpun, dimanapun diminta oleh nasabah tersebut. Nasabah tidak dijanjikan imbalan hasil atau bagi hasil, namun bank boleh memberikan bonus secara sukarela sepanjang tidak diperjanjikan di awal. Nah, karena itu tabungan wadiah bukan instrumen investasi, melainkan instrumen penyimpanan dana yang menekankan aspek keamanan dan likuiditas. Nah, ini yang membedakan secara mendasar dengan tabungan berbasis mudharabah. Nah, khusus dalam akta ini bukanlah sengketa, melainkan dia pengaturan hubungan hukum pembukaan tabungan wadiah antara nasabah dan bank syariah yang dituangkan dalam akta autentik notaris. Pembuatan akta ini bersifat preventif, ya, yakni untuk memberikan kepastian hukum sejak awal apabila di kemudian timbul persoalan terkait dana titipan itu, penarikan atau tanggung jawab oleh para pihak. Nah, masuk ke bagian awal akta ini, mungkin teman-teman bisa lihat bahwa akta ini diawali dengan identifikasi lengkap para pihak serta dasar kewenangan bertindak, khususnya dari pihak bank yang diwakili oleh pejabat pejabat yang memiliki wewenang pada akta ini. Nah, dalam akta ini tertulis sebagai Nyonya Ikvi Alia. Nah, ini juga Nyonya Ikvi Alia ini juga mendapatkan surat kuasa dari bank sehingga dia menjadi para pihak pada kesempatan kali ini. Nah, dari perspektif kenotariatan, bagian ini sangatlah penting. Jadi dari awal ini yang merupakan Tuan Aprilia Ogi Santoso ini merupakan pihak pertama atau yang menitipkan. Kalau di sini disebut sebagai muati dan ini Nyonya Ikvi Alia juga sebagai pihak kedua yang dalam hal ini juga disebut sebagai mustauda kayak gitu. Nah, jadi bagian ini juga sangat penting karena berkaitan langsung dengan keabsahan dari subjek hukum dan kecakapan bertindak sebagaimana disyaratkan dalam hukum perjanjian. Nah, langsung saja kita ke pasal pertama. Pasal pertama ini adalah definisi. Menurut istilah-istilah kunci seperti akad wadiah, apa itu tabungan wadiah, prinsip syariah, force major, ada juga takwid,
ada juga takzir. Nah, semuanya dibahas di pasal 1 ini. Pasal definisi ini juga berfungsi sebagai landasan interpretatif agar seluruh ketentuan berikutnya dapat dipahami dalam suatu kerangka yang sama dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda antara para pihak. Selain itu, pasal ini juga menegaskan bahwa akad ini tunduk pada prinsip-prinsip syariah dan fatwa DSN MUI, sehingga berada dalam rezim hukum ekonomi syariah. Seperti itu. Nah, ini ada yang pas meja tadi, takzir, terus ada ganti rugi, ada ta'wid, kayak gitu. Oke. Ini juga terdapat keterangan bahwa di akta ini juga sangat menghindari dari riba dan pokor seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada pasal 2. Pasal 2 ini merupakan ketentuan pokok ketentuan pokok akad yang merupakan inti dari karakter hukum tabungan wadiah. Nah, dalam pasal ini ditegaskan bahwa keuntungan dan kerugian dari pemanfaatan dana sepenuhnya menjadi tanggungan bank. Sedangkan nasabah tidak dijanjikan imbalan apapun. Bank hanya dimungkinkan memberikan bonus secara sukarela. Pasal ini secara tegas membedakan akad wadiah dari akad-akad profit oriented dan menjadi kunci dari apa namanya menghindari riba seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada pasal 3. Nah, ini juga mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Jadi, nasabah wajib mematuhi ketentuan ketentuan perbankan syariah dan berhak atas jaminan keamanan serta penarikan dana sewaktu-waktu. Di sisi lain, bank berkewajiban menjaga dan mengembalikan dana titipan tersebut. Namun memiliki hak untuk memanfaatkan dana tersebut dan memperoleh keuntungan dari dana tersebut. Pasal ini mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menjelaskan posisi risiko yang sepenuhnya yang berada pada pihak bank. Nah, terus selanjutnya pada pasal 4 itu adalah tentang penyetoran dan pengembalian yang mengatur aspek teknis dari operasional seperti setoran awal, terus juga saldo minimum, serta mekanisme penarikan dana. Dan ketentuan ini penting untuk memberikan kepastian prosedural dan mencegah sengketa administratif. Nah, selanjutnya itu pada pasal 5, itu pasal 5 tentang pembukaan tabungan, menegaskan bahwa pencatatan bank dan buku tabungan merupakan alat bukti yang sah dalam perspektif hukum pembuktian. Pasal ini sangat penting karena menguatkan posisi bank dan nasabah apabila terjadi perselisihan. Nah, selanjutnya pasal 6 tentang perhitungan keuntungan kembali menegaskan bahwa nasabah tidak memiliki hak atas keuntungan dari pemanfaatan dana. Bonus bersifat bonus bersifat tidak mengikat. Pasal ini berfungsi sebagai penjaga kepatuhan syariah agar akad tetap berada dalam koridor syariah seperti itu. Selanjutnya ada pasal 7. Nah, pasal 7 ini mengatur tentang one prestasi, teman-teman. Jadi mengatur eh, sang, sanksi apabila saldo berada di bawah ketentuan minimum. Sanksi ini juga dikualifikasikan sebagai takzir, bukan bunga. Sehingga secara syariah diperbolehkan sepanjang bertujuan mendisiplinkan nasabah dan bukan mencari keuntungan. Nah, selanjutnya ada pasal 8 atau pembatalan kontrak. Nah, pembatalan kontrak ini menjelaskan bahwa ak- akad berakhir ketika nasabah menutup rekening dan menarik seluruh dana. Ini menunjukkan bahwa akad wadiah bersifat fleksibel dan tidak mengikat dalam jangka panjang.
Selanjutnya ada force major. Jadi force major itu memberikan perlindungan hukum bagi para pihak apabila ada kejadian di luar kendali dengan mekanisme eh, dengan mekanisme pemberitahuan dan penyelesaian secara musyawarah. Kayak gitu. Selanjutnya, ini force major. Selanjutnya pasal 10 dan 11. Nah, ini mengenakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum nasional dan prinsip syariah, serta penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam Basarnas atau Badan Arbitrase Syariah Nasional. Nah, pemilihan forum ini semakin menegaskan bahwa akta ini merupakan akta transaksi keuangan Islam atau keuangan syariah. Nah, terus eh, selanjutnya ini ada ketentuan tambahan. Jadi ini adalah ketentuan-ketentuan yang tambahan yang digunakan untuk mengatur atau memberikan kelonggaran dalam akta ini. Da- Ini adalah ketentuan penutup yang menjadi penutup dari bagian akta ini dan sama ini penutup dan terakhir ini adalah saksi-saksi dari notaris dalam pelaksanaan akta ini. Seperti itu tuh. Maaf. Kayak seperti itu. Ini Tuan Anyarola. Gitu. Ini dilengkapi dengan tanda tangan dan sidik jari. Mungkin selanjutnya sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa akta ini merupakan contoh yang konkret dalam peran notaris dalam menjamin kepastian hukum dalam transaksi keuangan syariah melalui perumusan pasal-pasal dan sistem-sistem yang patuh syariah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.